Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Adijoy dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada Telkom, Astra International, INDF, dan juga ICBP. Tadi pun sebenarnya sempat juga kita singgung pemirsa, untuk Telkom supportnya di 3160, resisten di 3250. Astra International di 5400 dan resistennya di 5650. INDF di 5425, sementara resistennya cukup jauh di 6.650. Kemudian juga ada ICBP, supportnya di 8.400, sementara resistennya juga masih cukup lebar di 8.700. 4 saham yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, siap. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Kiswoyo, ada Telkom, ada Astra International, INDF, dan juga ada ICBP. Telkom dan Astra International tadi pun juga sempat kita singgung, Pak. Untuk saham-saham dari konsumer, Pak Kiswoyo, INDF dan ICBP, apakah momentum Ramadan dan Lebaran masih menjadi patokan Pak Kiswoyo di tengah perlambatan dari daya beli masyarakat yang masih terus berlanjut sampai sejauh ini, Pak? Masih ya, kalau saya lihat karena bagaimana juga ingat bahwa Lebaran itu adalah puncak konsumsinya Indonesia selama setahun, terus keduanya adalah di saat libur Natal dan Tahun Baru. Sehingga kalau pemerintah mau menggenjot untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah momennya pada saat libur Lebaran, lalu saat itu momen terakhir adalah pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Sehingga memang untuk bagi saham-saham produsen konsumer gitu ya, model INDF, ICBP, makanan ya, terus Mayora, roti, ini Lebaran itu momen yang sangat-sangat krusial bagi mereka, termasuk libur Natal dan Tahun Baru nanti, terutama untuk Lebaran dulu ya, karena sudah depan mata dan ini puncak konsumsinya Indonesia, sehingga tidak heran lah kalau misalnya mereka berharap sangat banyak dan sangat besar. Jadi intinya kalau mau target penjualan itu mau tinggi, ya ini momennya untuk meningkatkan penjualan mereka. Setelah ini lewat, ya masa keduanya sudah Natal dan baru, berarti sudah selesai. Gitu. Jadi semua pada berharap dengan konsumsi di saat Lebaran ini yang akan berlangsung besar-besaran di masyarakat gitu. Baik, INDF supportnya dan resistennya cukup lebar nih, Pak. 5425 dan 6650, Pak Kiswoyo. Ya, betul. Kalau INDF memang ini cukup lebar karena sebetulnya kalau kita lihat harga wajar mereka ini sebetulnya kalau INDF ya, itu biasanya mereka bergerak di atas 7.000, antara 8.000-an. Yeah. Terus kalau kita lihat ICBP itu biasanya mereka mainnya di atas area 10.000-an karena memang ini lagi masa corona, masih masa belum normal. Padahal kalau kita tahu bahwa pertumbuhan mereka, penjualan mereka itu tidak turun. Tahun kemarin net profit mereka juga masih naik gila-gilaan, masih double digit lagi. Jadi ya sebetulnya tidak ada masalah dengan dua emiten, cuma kok harga sahamnya nggak lebih rendah daripada kebiasaan normal mereka. Padahal kalau kita bicara normal ya itu pendapatan net profit mereka itu hanya single digit, artinya di bawah 10%. Tapi kan mereka tahun kemarin bisa di atas 2 digit, di atas 10% kan ya. Itu kan makanya sebetulnya diapresiasi oleh kenaikan harga saham, tapi karena harga sahamnya belum naik ya, kami bilang ini momen untuk membeli INDF dan ICBP, lalu disimpan aja. Nanti mungkin sebenarnya kalau sampai Lebaran belum naik, dia disimpan sampai akhir tahun ini masih worth it, sangat worth it banget gitu. Baik, ada Telkom, Astra International, INDF, dan juga ada ICBP, dan semuanya direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita akan coba bahas, Pak, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif sampai sejauh ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Sampai sejauh ini, pemirsa, yang pertama kita akan coba sapa, ada Bapak Roland di Cibubur, Pak Kiswoyo. Selamat sore, mohon info berapa resisten untuk BRMS. Ini BRMS pada perdagangan kemarin juga sempat mengalami kenaikan cukup signifikan, Pak Kiswoyo. Kalau lihat BRMS, sebetulnya kalau level 113 ini jadi resisten dia, supportnya ada di level 105 saat harga high dan low saat ini sebetulnya. Ya, beberapa waktu lalu mereka juga sudah merilis kinerja mereka di kuartal pertama dan ini juga cukup bagus, Pak. Potensi penguatannya untuk BRMS, Pak Kiswoyo? Ya, kalau kita lihat ini kalau 113 berhasil ditembus, sebetulnya harusnya dia masih bisa bergerak, terdekatnya adalah ke arah 120, lalu setelah itu ke 130, 150 berikutnya. Baik, termasuk kategori small cap dari sisi likuiditas seperti apa, Pak?
Ya kalau dibilang ini memang termasuk likuiditas marketnya kecil, likuiditas kecil, saham lapis 3 gitu ya. Tapi memang ini diuntungkan oleh kenaikan harga emas, jadi harga emas memang lagi tinggi dan anak usaha dia yang bergerak di bidang tambang emas itu sudah mulai produksi. Itu yang akan menyokong pertumbuhan BRMSE sebetulnya kalau saya lihat. Baik, lebih ke arah untuk trading jangka pendek, Pak? Betul, karena ini saham lapis 3, jadi syaratnya adalah untuk trading jangka pendek aja. Baik, jawaban untuk Pak Roland yang ada di Cibubur. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ada Bapak Hardian yang ada di Cirebon. Terima kasih juga sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Untuk saham Friend sudah punya di 85. Prospek ke depan seperti apa? Friend harga 85 berarti baru beli tadi menjelang penutupan. Kalau kita lihat kalau 85 berhasil ditembus ke atas, ini dia terdekatnya adalah ke arah 91, lalu setelah itu ke 95, dan lalu setelah itu bisa bergerak ke arah 100. Ini juga hanya untuk trading jangka pendek ya sebetulnya ini Friend. Baik, masih ada potensi ke 100 dan untuk posisi 85 apakah di hold terlebih dahulu? Masih boleh di hold tapi asal jangan turun di bawah 82 ya. Kalau turun di bawah 82 mungkin nanti ini bisa turun lebih dalam lagi sih gitu. Baik, support yang diwaspadai adalah level 82 untuk Friend. Jawaban untuk Pak Hardian yang ada di Cirebon dan masih ada potensi ke level 100. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Rudi yang ada di Tangerang Selatan. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami. Untuk TIN, support dari resistennya dalam jangka pendek sudah masuk di 1760. Tadi pun juga sempat kita singgung Pak Kiswoyo, TIN hari ini mengalami lompatan yang cukup signifikan, hampir 7% Pak, 6,98%. 1840, posisi 1760. Sudah profit sebenarnya Pak Kiswoyo. Jangka pendek Pak. Betul. Jangka pendek kalau 1840, tadi kan high-nya ada 1880, resistennya dari 1990, lalu setelah itu atasnya lagi ada di level 2000. Jadi kalau mau lebih amannya sih kalau selama dia bergerak di atas level 1800, dia masih kuat untuk menuju ke arah 2000 sih sebetulnya. Oke, support yang bisa diperhatikan 1800. Sebelum mengambil keputusan investasi untuk TIN, sementara ambil posisi 1760 dan masih profit ketika masih menembus atau sudah menembus ke support di 1800-an. Pak Rudi di Tangerang Selatan. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bapak Anggiat di Bekasi. Dari konsumer Gudang Garam Pak Kiswoyo, untuk resisten sudah ambil posisi di 36.000 Pak. Gudang garam ini memang kalau kita lihat ini memang masih turun. Sebetulnya level di bawahnya ini ada di level 35.000 supportnya. Kalau 35.000 tembus, ini masih bisa ke bawah. Tapi harusnya kalau ini dia mencoba untuk gerak naik ke atas ya saya lihat. Kalau dia bisa tembus 36.000, itu dia arahnya adalah ke arah 38.000 sebetulnya. Setelah itu dia baru kembali lagi ke level 40.000. Jadi memang Gudang Garam ini perusahaan rokok dan harusnya sih nggak ada masalah ya. Ini kalau memang mau untuk invest jangka panjang, tahan aja nggak apa-apa kok gitu. Baik, tapi dalam jangka pendek support berapa Pak yang bisa diperhatikan untuk Gudang Garam? Terdekat ini 35.000 ya, ini yang terdekat. Oke, pada penutupan hari ini di 35.700 Pak Kiswoyo. Iya betul, jadi memang level 35.000 harus dijaga gitu sebetulnya. Karena kalau level 35.000 tembus, itu ke bawahnya banget, itu dia bisa sampai 33.000 sih, gitu loh. Baik, Bapak Anggiat di Bekasi untuk Gudang Garam level 35.000 untuk support yang bisa diwaspadai. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang, masih ada potensi Gudang Garam untuk menembus ke level 40.000-an. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Teddy di Tangerang. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mohon petunjuknya untuk support dan resistennya. Untuk KLBF Pak, tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Analisis Anda untuk KLBF Pak Kiswoyo. KLBF supportnya dari 1.400, resistennya 1.500. Kalau dia bisa tembus 1.500, dia akan ke arah 1.550, lalu setelah itu 1.600. Ada peluang. Ya, kalau lihat ini sih dia sudah cukup rendah ya harusnya. Selama dia nggak turun di bawah 1.400 sih dia masih aman. Karena kalau turun di bawah 1.400, dia bisa turun balik ke arah 1.300 lalu ke arah 1.100. Posisinya sudah berbalik arah nih Pak dari pola pergerakan teknikalnya lebih ke arah tren naik atau masih rawan untuk mengalami koreksi untuk KLBF?
Ini setway-nya masih setway range besar. Jadi range setway-nya itu antara 1.400 sampai dengan 1.600-an. Ini range-nya cukup besar untuk setway-nya. Dan ini sudah setway dari sekitar bulan Juli tahun kemarin. Sehingga memang kalau dia break 1.400 ya ini agak sedikit beresiko untuk dia ke bawah. Tapi kalau dia break ke atas 1.600 ya dia akan lari naik ke atas gitu. Baik, untuk KLBF dari Bapak Teddy di Tangerang sekaligus menjawab pertanyaan yang juga sama-sama menyanyikan KLBF tapi tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Kiswoyo, kita akan jeda kembali terlebih dahulu.